Anas, ini gara-gara hubungan kita terputus, jadi rame. Saya ingin ya Bang Karni. Saya ingin tanggapan Mas Anas dengan diberhentikannya Bung Gede Pasek jadi Ketua Komisi 3 dan Saan Mustafa sebagai Wakil Sekjen, Sekretaris Fraksi. Silakan Mas. Saya sudah komunikasi ya, dengan Beli Pasek, saya sudah komunikasi dengan Kang Saan. Saya tanya apa tanggapannya. Tanggapannya kedua-duanya ikhlas menerima ini sebagai sesuatu yang wajar saja karena jabatan itu adalah amanah, karena jabatan itu dipergilirkan. Jadi buat Pak Pasek dan Pak Saan tidak ada masalah ya. Saya menghargai itu. Berarti Pak Pasek dan Pak Saan itu politisi yang selama ini belajar tentang berpolitik secara dewasa, itu bisa dipraktekkan dengan baik gitu. Tetapi memang ya silakan Mas. Ya, publik juga melihat, saya sendiri juga melihat proses penggantiannya saja yang kurang elegan gitu. Barangkali kalau jedanya dari deklarasi PPI itu misalnya sebulan, itu susah untuk dikait-kaitkan dengan deklarasi PPI. Tapi karena jedanya itu cuma 2 hari, ya rasanya sulit untuk tidak mengkaitkan itu. Apalagi saya baca pernyataan Pak Syarif Hasan bahwa memang ini punishment. Mengapa dipunishment? Karena dinilai tidak loyal. Istilah Pak Syarif, disloyal katanya. Karena itu harus ditegakkan disiplin. Itu pernyataan ketua harian, serius. Dan yang kedua saya baca penggantian ini disetujui oleh ketua umum. Bahkan ketua umum sangat setuju. Itu yang saya baca di media. Jadi kalau alasannya itu tentu penggantian ini prosesnya kurang elegan, kurang manis gitu. Teman saya di kampung bilang, kok katrok ya secara penggantiannya gitu. Kalau digantinya hal yang biasa saja, namanya jabatan itu kan dipergilirkan gitu. Mas Anas itu kan lama jadi ketua umum partai. Apa memang layak seorang yang hadir deklarasi ormas, bahkan mungkin juga deklarasi partai lain untuk kita anggap disloyal? Ketika deklarasi Nasdem sebagai ormas, itu juga ada waktu itu kader Partai Demokrat yang hadir ya. Banyak kader Partai Demokrat yang bahkan aktif di berbagai ormas. Mas Ibas misalnya di FKPPI ya, Pak Jafar di HKTI. Saya sebagai ketua umum waktu itu juga aktif di ormas, saya aktif di KAHMI. Banyak sekali kader-kader partai yang aktif di ormas, bukan hanya hadir deklarasi, tetapi menjadi anggota aktivis bahkan aktif di dalam kegiatan-kegiatan ormas. Dan itu tidak pernah dipersoalkan. Mengapa tidak pernah dipersoalkan? Itu bagian dari hak berorganisasi, hak berserikat dari kader. Bahkan ketika aktif di ormas sebetulnya akan punya makna kontributif bagi Partai Demokrat sendiri. Tapi publik mungkin melihatnya begini Mas, bahwa PPI ini beda dengan ormas-ormas seperti Muhammadiyah, AKTI, lain-lainnya. Dan dianggap ini semacam bentuk perlawanan Anas ke Cikeas. Tentu bukan, saya tegaskan di dalam peresmian rumah pergerakan itu bahwa PPI ini bukan bentuk perlawanan. PPI ini adalah cara sederhana kami untuk terus mencintai Indonesia, untuk terus punya kontribusi sekecil apapun bagi perputaran sejarah bangsa kita gitu. PPI ini cara untuk memprovokasi potensi-potensi anak bangsa yang beragam, punya idealisme, punya komitmen, punya tanggung jawab, punya kecakapan, untuk bisa
terpadu di dalam sebuah kegiatan yang baik gitu, yang positif gitu. Kalau begitu, Jadi bukan perlawanan. kalau begitu, Kalau coba bayangkan kalau perlawanan, masa ini kaki lima ya, warung pecel lele masa berlawanan dengan multinational corporation, kan bukan kelasnya dong gitu. kalau begitu menurut Mas Anas, apa yang ditakutkan oleh Partai Demokrat terhadap PPI sehingga dua orang itu harus digeser dari kursinya? Saya tidak tahu terus terang, kalau misalnya ada yang ditakutkan, apa yang ditakutkan, tidak ada alasan gitu. PPI itu ibaratnya anak kucing lah, ya kan? Masa ada gajah atau macan yang besar itu takut sama anak kucing gitu, kan tidak ada itu. Kecuali macannya macan kertas, kan ini bukan macan kertas, macan beneran, jadi tidak mungkin takut dengan PPI, apalagi PPI ini hanya tempat kumpul-kumpul kok, bukan partai, bukan saingan partai apapun, apalagi saingan Partai Demokrat gitu. Pak Saan misalnya, sekarang masih di DPR, nyalek lagi di dapilnya. Masa Pak Saan akan menggembosi Partai Demokrat, berarti menggembosi peluangnya untuk terpilih lagi di dapilnya, kan tidak logis. Tapi jujur ya, banyak ormas yang kemudian menjelma menjadi partai politik. Ada nggak planning ini sebagai embrio partai politik masa depan? Dari awal ya, ketika kumpul-kumpul, diskusi, berpikir tentang ormas ini, jelas memang hitohnya dikhidmatkan untuk menjadi organ sosial, organ kebudayaan, bukan organ politik, bukan organisasi politik, apalagi partai politik. Baik, saya tanya yang terakhir untuk segmen ini, bisa kita lanjutkan segmen berikutnya. Menurut Mas Anas kan ketua Partai Demokrat dalam jangka waktu yang cukup lama. Tepat gak Demokrat menunjuk Ruhut Sitompul menggantikan Gede Pasek? Jawabannya ada dalam rapat Komisi 3 tadi gitu. Nah, dalam politik itu sesungguhnya banyak isunya ya, tetapi salah dua isunya adalah kapabilitas dan elektabilitas gitu. Dan rapat tadi sesungguhnya adalah jawaban sederhana tentang itu gitu. Saya tidak tahu, tapi itu haknya partai lah ya, itu kewenangan partai gitu. Kalau targetnya adalah membuat proses penggantian ini populer gitu, saya kira targetnya tercapai gitu. Tadi ada dua, kapasitas dan elektabilitas. Menurut Mas Anas tadi yang menonjol di Komisi 3 itu yang mana? Ya dua-duanya tentu penting ya. Itu hanya salah dua saja. Politisi itu penting soal kapabilitas, soal elektabilitas, soal akseptabilitas. Itu tentu penting semua. Seandainya Mas Anas jadi ketua umum hari ini, apakah Mas Anas akan menunjuk Ruhut jadi ketua Komisi 3? Lebih cocok Bang Ruhut jadi Jaksa Agung, Bang. Baik, kita rehat sejenak.